Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Halo sahabat Jejak Fakta, jumpa lagi dengan saya Wina dalam program acara Jejak PSM. Pada episode kali ini, saya lagi-lagi kedatangan tamu istimewa yang saya yakin semua pecinta sepak bola, khususnya PSM Makassar, pasti sudah mengenal bintang tamu saya ini. Bintang tamu saya ini satu-satunya pemain yang membela PSM Makassar sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Nah, siapa lagi kalau bukan Rashid Asahid Bakri. Nah, halo Ya. Rashid. Halo Kak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ini wajahnya ini berseri-seri nih. Mungkin masih ada aura-aura dari juara kemarin nih Rashid ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Rashid dan juga PSM Makassar tentunya yang sudah berhasil menjuarai Liga 1 Ya, alhamdulillah. 2022-2023. Nah, mungkin Rashid bisa menyapa teman-teman atau sahabat Jejak Fakta, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum sahabat Jejak Fakta. Saya Rashid Bakri. Terima kasih banyak sudah diundang hadir di acara Jejak PSM hari ini. Semoga kehadiran saya bisa membantu acara ini lebih baik lagi. Ya, terima kasih Rashid. Nah, kita mau cerita dulu nih dari awal kecintaan Rashid terhadap sepak bola pastinya ya. Karena kan Rashid ini tidak mungkin tiba-tiba menjadi pemain profesional yang dikenal di seluruh Indonesia pastinya. Nah, bagaimana awal Rashid tuh menyukai olahraga sepak bola dan akhirnya mengikuti beberapa program ya, dan juga kalau tidak salah dulu pernah ikut di Makassar Football School. Iya, betul. Ya, jadi awalnya kan hampir sama dengan pemain-pemain yang pada umumnya bermain di sekitaran rumah tanpa alas kaki dengan teman-teman tetangga. Kemudian di sekitar rumah kan ada Stadion Kalegoa. Jadi biasanya kami itu anak kompleks namanya, anak kompleks Geraha Kalegoa itu biasanya kalau ada waktu luang kita main di Stadion Kalegoa. Cuma kalau kakak-kakak atau bapak-bapak yang sudah datang dengan sepatu bolanya, kita sudah diusir keluar. Karena kita kan cuma bawa sendal dengan bola, jadi pasang sendal di ujung sana dengan ujung sana sebagai gawang, baru kita main. Begitu ada yang lebih tua langsung digusur. Kalau mereka sudah datang dengan sepatu bolanya, kita diusir keluar. Itu umur berapa itu? Ya, Rashid? umur kelas 2-3 SD sudah mulai main bola. Kelas 2-3 SD ya. Nah, terus masuk di Makassar Football School itu tahun berapa? Kalau masuk di Makassar Football School itu tahun 2004. Nah, awalnya itu orang tua, khususnya bapak, melihat saya mungkin anak ini punya bakat di sepak bola. Karena hampir setiap sore saya main bola di sekitaran rumah. Kemudian orang tua bilang, kamu mau serius main bola, nanti saya kirim ke SSB di Makassar. Tapi sebelumnya latihan dulu di SSB Kalegoa. Makanya mungkin sekitar hampir setahun saya latihan di SSB Kalegoa, di Stadion Kalegoa. Setelah itu 2004 saya dikirim ke MFS 2000 untuk berlatih di sana. Untuk berlatih di sana ya. Dan itu kan dari betul-betul perjuangan orang tua juga, karena kan dari Goa ke Makassar gitu. Apalagi zaman dulu kan belum seperti sekarang yang sudah rame gitu. Dulu kan masih kurang lah mobilitas. Ya, betul. Jadi dulu waktu saya latihan di MFS 2000 di Karebosi, seingat saya itu kalau pulang sekolah, bapak jemput dari kantor ke rumah saya di Geraha Kalegoa di Palangga, lumayan jauh Mbak. Jadi bapak itu di Urip Sumoharjo. Kantornya di Urip, baru ke Goa dulu. Ya, ke Goa dulu, terus pulang sekolah, makan, ndak istirahat, langsung jalan ke Karebosi. Jalan ke Karebosi, terus bapak kasih turun di lapangan Karebosi, terus ditinggal bapak ke kantor, nanti maghrib baru dijemput lagi. Luar biasa tuh perjuangan bapaknya. Makanya nama saya di belakang harus ada B. Betul sekali. Karena tahun pertama kan saya di PSM Makassar, nama saya itu Rashid A, Mbak. Rashid A.
karena mungkin manajemen lihat nama saya Rashid As-Sahid, As-Sahid, ya ya. jadi dikasih Rashid A. Tapi setelah itu saya bilang sama manajemen, kalau bisa nama saya diubah jadi Rashid B. Karena apa? Karena saya ingin lihat penghargaan buat bapak saya, karena bapak saya sudah berkorban luar biasa untuk keberhasilan menjadi pemain sepak bola. Ya, luar biasa buat bapaknya Aci. Nah, di MFS sendiri ini kan juga banyak sekali anak-anak yang kita tahu sempat berkarir juga di sepak bola profesional gitu, seperti Irvin Museng gitu ya, kalau tidak salah seangkatan juga sama Rashid di MFS. Nah, bagaimana anak-anak di MFS ini berlatih seperti itu, sehingga kan sempat juga ikut di Danone ya, Danone Cup di Prancis kalau saya tidak salah. Nah, kalau waktu itu kita MFS 2000 itu kan lapangannya berdekatan dengan lapangan latihan dari tim PSM Makassar. Di Karebosi ya? Iya betul, jadi ada suatu kebanggaan juga, senang ya gitu. Kalau kita jogging itu kan mereka juga jogging bersamaan, jadi kita lihat pas di sebelah lapangan. Ya. Jadi kita tambah motivasinya semangat latihan. Juga ya. Apalagi kalau mereka nonton, kalau habis latihan mereka nonton kita latihan, kita tambah semangat ya. Tapi saya tidak habis pikir Mbak bisa jadi pemain PSM, karena kan kita, kalau saya pribadi tahunya cuma latihan aja terus. Untuk jadi pemain PSM saya nggak pernah ada di pikiran saya, cuma ya cita-cita mau jadi pemain sepak bola. Tapi di mana itu belum pernah kepikiran belum. Waktu itu. Saya kenalnya PSM itu di tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 mungkin. Waktu itu kan kita main bola di sekitaran rumah. Sebelum maghrib itu ada tetangga nobar di dekat rumah. Nah, kebetulan waktu itu PSM lawan Persija final. Kita habis main bola dari sekitaran masjid, pulang ke rumah, ada lagi nobar nonton final PSM. Di situ saya pertama sekali nonton PSM Makassar lawan Persija. Tahun 2000 ya? Iya, tahun 2000. Ya. Setelah itu akhirnya berlatih terus karena sudah niat untuk jadi pemain sepak bola profesional. Iya, betul, Pak. Ya. Kalau saya tidak salah, karir Rashid pertama kali itu di 2011. Iya, 2011. Bersamaan juga dengan saya pada waktu itu masuk PSM ya. Betul. Jadi saya ini seangkatan Rashid sebenarnya. Coba saya duluan jadi alumni. Kalau sekarang Rashid masih ada di PSM Makassar pastinya. Nah, pertama kali dipercaya oleh tim pelatih ya, khususnya pada waktu itu Coach Peter gitu ya. Rashid sebagai tim inti di PSM Makassar pada waktu itu, bagaimana perasaannya? Karena kan ini baru pengalaman pertama begitu, baru pertama masuk di PSM, langsung diberikan kepercayaan oleh Coach Peter pada waktu itu. Ya, alhamdulillah tahun 2011 itu kami ada 10 orang kayaknya dari PSM U21 diangkat ke tim senior. Nah, alhamdulillah pertandingan pertama Coach Peter Seger waktu itu memberikan kepercayaan saya untuk main pertama, untuk menjalani debut pertama di karir profesional saya itu agak berat, karena kan kita main pertama itu di Stadion Matoangin. Jadi ya 1 hari 2 hari sebelum pertandingan itu saya sudah bertanya sama senior sama Andi Okdang, sama Satrio Sam, sama Hendra Wijaya, bilang bagaimana supaya mengatasi nervous di lapangan. Ya, saran-saran senior itu kayak Andi Okdang bilang intinya jangan cepat hilang bola, katanya begitu. Pokoknya kalau dapat bola cari yang simple saja. Karena itu walaupun kita punya skill yang bagus juga, kalau sudah nervous apapun ini ya bisa terjadi juga di lapangan ya. Kesalahan-kesalahan kecil pun bisa terjadi begitu. Ya, betul kan. Di lapangan kan beda situasinya dengan latihan. Jadi di lapangan pas pertandingan itu dengan tim lawan pasti kita habis-habisan mau menang. Ya. Jadi betul-betul pengalaman pertama yang tidak bisa dilupakan pada waktu itu. Itu Rashid umur berapa? Umur 20. Pas masuk PSM kalau tidak salah itu umur saya masih 20 tahun. Pas 20 tahun sama 20 tahun. Siapa? Kurniawan juga. Iya. Rasul, Ismail Haris. Yang waktu itu dari PSMU 21 semuanya ya. Oke, setelah itu kan Rashid sempat sakit. Ya, sempat sakit dan di situ sempat
hilang motivasi juga pastinya ya, apalagi Iya. kan teman-teman yang seangkatan di PSM U21 ini sudah mulai ada pemanggilan Ya, timnas betul, segala betul. macam. Ya. Itu bagaimana Rashid mengatasi perasaan yang sempat down itu? Iya. Jadi sempat sakit, terus dapat panggilan timnas, pas di seleksi timnas dipaksakan untuk ikut, ya pastinya nggak maksimal. Ya. Akhirnya kita seleksi 6 orang, satu-satunya pemain yang tidak lolos dari PSM Makassar itu cuma saya. Jadi akhirnya saya dipulangkan karena waktu itu kan saya sakit, dipaksakan ikut seleksi. Nah, alhamdulillah orang tua kasih terus motivasi, senior-senior kasih motivasi di PSM dan pelatih juga supaya bisa lebih giat lagi berlatih. Pemanggilan berikutnya saya diikutkan, alhamdulillah lolos seleksi. Sudah Akhirnya, lolos itu ya? Akhirnya bisa memperkuat timnas waktu itu. Waktu itu pelatih timnasnya Aji Santoso. Aji Santoso. Oh, ya. Setelah itu kan sepak bola Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang terjadi ya dari betul. waktu itu main di IPL, terus ada playoff segala Playoff, macam gitu kan. Rashid kan di situ sudah bagian dari PSM Makassar, udah dianggap pemain yang bukan senior juga gitu, tetapi setidaknya sudah beberapa tahun ada di PSM dengan situasi yang naik turun Betul. itu. Nah, bagaimana Rashid juga ikut memotivasi teman-teman pemain yang lebih muda atau yang baru masuk ke PSM Makassar? Ya, untuk tahun ini tim PSM Makassar itu sangat baik ya, kompak dalam tim maupun di luar lapangan. Nah, apalagi tahun ini ada banyak pemain muda yang diorbitkan oleh pelatih Coach Tavares untuk naik ke tim senior, dan itu sangat membantu tim. Iya. Kalau kita dari pemain-pemain yang lama atau pemain yang senior, ya pastinya kita saling membantu, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ya, Rashid kan ini kurang lebih berarti sudah 10 tahun ya? 12 tahun ya, dari 2011 sampai 2023, kurang lebih 12 tahun di PSM Makassar. Dan sepanjang 12 tahun ini kan pastinya banyak sekali situasi dan kondisi-kondisi yang kadang-kadang memang Rashid dipuji-puji seperti itu ya, jika main bagus, jika memberi kontribusi yang baik. Lantas kadang-kadang juga mendapat bulian juga begitu, apalagi kan netizen-netizen di media sosial yang mungkin ya kita juga kadang tidak bisa menyalahkan karena bentuk kecintaan. Nah, bagaimana dari Rashid sendiri menanggapi hal-hal itu? Ya, kalau saya pribadi, kalau yang hal komentar-komentar yang kayak begitu kita jadikan motivasi untuk kita sebagai pemain profesional. Ya, nantinya suatu saat kita juga pensiun kan, nanti kita juga kembali jadi supporter. Jadi awalnya ini kita supporter, menjadi pemain sepak bola profesional, dan nantinya akan kembali menjadi supporter juga. Dan memberi kritik juga kepada pemain-pemain. Memberi kritik mungkin enggak. Karena pernah merasakan ya, karena saya pernah merasakan perjuangan menjadi pemain sepak bola profesional itu memang luar biasa sulit. Tidak mudah. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Pada saat bertanding pun, menjaga kondisi pun. Latihan, meninggalkan keluarga, menghabiskan waktu dengan sepak bola. Perjuangannya luar biasa, Mbak. Ya. Dan itu tadi yang saya sampaikan, Rashid ini kan kondisinya naik turun juga gitu. Pada saat memang kita kan pemain itu tidak selamanya bagus gitu. Kadang-kadang memang ya, kita bukan robot ya gitu kan. Kita manusia yang punya situasi di mana kadang juga kita bagus, kadang juga underperform, kadang juga seperti tiba-tiba cedera kan kita nggak minta-minta seperti itu. Nah, bagaimana Rashid berusaha untuk meyakinkan diri Rashid bahwa saya tetap harus bangkit ini gitu. Ya, saya pernah merasakan jatuh yang luar biasa, Mbak. Yang 2017 waktu itu kan saya sempat operasi ACL, dan ya kurang lebih 6 bulan istirahat total, penyembuhan di Makassar kemudian di Jakarta. Yang saya rasakan waktu itu luar biasa. Ada hikmah yang saya dapat dari saya cedera 6 bulan itu. Betul-betul saya sudah paham bahwa suatu saat nanti kalau kita naik pasti akan banyak teman dan keluarga yang mendekat. Nah, pada saat kita jatuh, pada saat kita ini lagi susah,
yang bisa dihitung jari teman-teman itu yang mensupport, yang menanyakan kabar kita itu bisa kita lihat, Pak. Jadi ada hikmah yang saya dapat dari pelajaran yang waktu saya cedera itu. Yang pada saat kita Ya, bagus, ya, semua ya, orang betul. merapat gitu ya. Ya, Pada saat kita susah, kita ya hampir mungkin banyak orang yang berpikir di situ Rashid ini kemungkinan sudah sulit lah gitu ya, sulit. walaupun kembali Ya, tidak akan betul. seperti dulu lagi gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu kan Coach Robert kasih motivasi, kemudian ada orang tua, ada keluarga, ada teman-teman supporter juga yang kasih motivasi lewat Instagram maupun lewat media sosial yang lain. Dia kasih motivasi supaya bisa bangkit lagi. Alhamdulillah akhir 2017 saya bisa kembali bermain, dan luar biasanya karena waktu itu saya cuma menghabiskan 6 bulan lebih, Mbak, untuk melakukan penyembuhan, pemulihan ya. Pemulihan. Nah, ini juga yang menarik ini Rashid, karena Rashid ini ibaratnya kalau kita lihat di Italia seperti Totti gitu ya, dia hanya bermain di satu klub saja gitu, di AS Roma. Terus ada Paolo Maldini di AC Milan gitu. Mereka mendapat julukan one man one club. Jadi hanya bermain di satu klub. Dan sampai sekarang kan Rashid juga baru bermain hanya untuk PSM Makassar. Meskipun pelatih ini berganti-ganti gitu. Nah, ini kan juga pasti kita juga penasaran bahwa ternyata semua pelatih ini punya selera yang sama setidaknya untuk mempertahankan Rashid berada di tim. Nah, itu bagaimana Rashid? Bisa diceritakan? Ya, kalau saya pribadi, Mbak, setiap pelatih kan berbeda-beda anunya, filosofi permainannya. Nah, kalau untuk saya pribadi ya menambah jam latihan saja di luar jadwal latihan tim itu yang paling utama. Karena mau tidak mau kita harus bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di dalam tim. Kemudian untuk menjadi bagian tim PSM Makassar itu sulit. Jadi kita harus betul-betul bersaing di tim. Dan Rashid juga memperlihatkan bahwa keseriusan itu pastinya ya yang membuat pelatih-pelatih ini juga akhirnya mempertahankan Rashid pastinya ya. Selain itu juga saya pikir gini juga Rashid, kadang-kadang kan karakter perlu orang yang memahami juga karakter PSM Makassar itu sendiri, dan itu biasanya lebih mudah dipahami oleh anak-anak yang memang ada di orang Makassar lah ya, orang Sulawesi Selatan lah gitu, yang sudah terbiasa melihat, menonton PSM Makassar bermain dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, betul, Mbak. Jadi ya mungkin karena saya lahir di Makassar, kemudian besar di Makassar, jadi ya pasti tahulah karakter dari Makassar itu sendiri. Kemudian saya ingin menambahkan bahwa selama saya di PSM Makassar dibutuhkan, ya insya Allah saya akan bertahan di PSM Makassar. Tapi suatu saat mungkin kalau PSM Makassar tidak membutuhkan dan keluarga masih saya tetap main bola, ya saya tetap main bola mungkin di luar. Tapi sejauh ini saya yakin juga sebenarnya sudah lama ya tawaran-tawaran dari klub luar juga sebenarnya banyak gitu. Cuman saya tahu banget bahwa Rashid ini selalu memprioritaskan PSM Makassar. Bahkan nilai pun sebenarnya kontrak pun itu selama masih sesuai gitu ya. Kenapa kita harus keluar gitu? Itulah pengorbanan pemain lokal yang saya pikir selama ini kalau kita ini bermain buruk dicaci maki, tapi sisi baiknya lebih setia gitu ya. Sisi baiknya ya dekat dengan keluarga. Beda dengan pemain-pemain luar, kalau setelah pertandingan, setelah liga, mereka bermain tidak bagus atau hasil jelek, mereka pulang ke kampungnya, bisa santai dengan keluarga. Kalau kita pemain asli Makassar, kalau hasil kurang bagus, kayak kemarin tahun lalu itu hampir degradasi, ya kadang biar pergi di warung, jangan pergi ke warung, Mbak. Keluar mall, ke pasar, atau bertemu keluarga, pasti semuanya cerita PSM. Bahkan kalau ke masjid pun, saya ke masjid pasti semuanya cerita PSM. Dan pasti ditanya, kenapa begini? Pasti kalau ini ditegur, apa di PSM, Pacina. Kan perasaan itu. Biar bagaimana ya. Kayak
ini keluarga saya dihina kalau dibilang PSM pacenya ya. Karena saya sudah menganggap PSM Makassar itu adalah bagian dari keluarga saya. Ya. Nah, ini kan PSM sudah berhasil menuntaskan banyak hal ya, mulai dari juara Piala Indonesia, terus sekarang juga sudah juara untuk Liga Indonesia. Nah, harapan Rashid selanjutnya untuk PSM Makassar bagaimana? Ya, harapannya tentunya PSM bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan bisa mengorbitkan pemain-pemain muda yang bisa bermain di tim nasional. Yang saat ini ada Ramana Sananta, ada siapa? Ada Sultan Zaki, juga ada Zaki Ashraf, dan ada juga Ananda Rehan. Ya, kedepannya semoga tim PSM Makassar bisa lebih baik, lebih kompak, dan kita bisa berprestasi lagi di Liga 1 maupun di AFC. Kalau untuk teman-teman supporter yang selama ini sudah mendukung, rela jauh-jauh ke Parepare begitu, bagaimana Rashid mengapresiasi mereka? Luar biasa, Mbak. Saya sering kalau kita main away itu ada banyak supporter yang dukung kita secara langsung ke stadion. Kami dari pemain itu sangat luar biasa mengapresiasi pengorbanan dari supporter. Dan saya sebagai pemain mengucapkan terima kasih banyak kepada supporter yang hadir ke stadion di Parepare maupun hadir langsung ke stadion away. Kami dari pemain mengucapkan banyak terima kasih kepada supporter, karena kata pelatih kami, tanpa supporter tim ini bukan tim apa-apa. Karena dukungan mereka semua, tim ini bisa juara. Nah, terakhir mengenai stadion. Nah, ini kan namanya PSM Makassar, harusnya sebenarnya punya stadionnya di Makassar gitu. Mungkin ada yang ingin Rashid sampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah terkait dengan stadion di Kota Makassar? Ya, sedikit cerita flashback, Mbak. Jadi awal tim tahun ini terbentuk itu tidak ada target juara, karena pelatih memang tidak pernah sampaikan kita mau juara. Kita cuma target lolos dari degradasi. Jadi tahun ini tuh tim PSM Makassar targetnya lolos dari degradasi, karena kita tahu sendiri PSM Makassar tidak memiliki stadion. Jadi pelatih bilang ya kita harus maksimalkan semua pertandingan, karena kita ini main away terus. Jadi walaupun kita main di Parepare terasa away, karena kita kan perjalanan dari Makassar ke Parepare. Nah, tapi setelah kita main di Parepare, pelatih kaget karena ternyata supporter di Parepare itu banyak sekali, full. Jadi mungkin saya sebagai pemain berharap semoga stadion Mato Angin ataupun stadion yang lainnya bisa direnovasi, dan kalau khusus stadion Mato Angin semoga bisa dibangun cepat. Apalagi kemarin ada Pak Menpora yang hadir ke Parepare berjanji, katanya stadion Mato Angin ingin dibangun kembali. Ya, stadion di Makassar pastinya ya. Mudah-mudahan bisa dibangun kembali, karena kota ini butuh stadion yang betul-betul bisa dimanfaatkan selain PSM Makassar maupun dengan cabang olahraga yang lain. Amin amin. Semoga apa yang dijanjikan oleh Menpora dan juga harapan dari seluruh supporter, pelatih, pemain bahwa di Makassar secepatnya bisa dibangun stadion, apakah itu New Mato Angin ataupun stadion yang lain. Oke, baik, terima kasih Rashid atas kehadirannya. Mungkin kapan-kapan kita akan cerita-cerita lagi. Siap, Pak. Mengenai hal-hal yang yang lain lagi gitu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Siap, Pak. Terima kasih. Sahabat Jejak Fakta, sekian bincang-bincang kita dengan Rashid Assaid Bakri. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada AMPSM atas dukungannya pada program Jejak PSM. Sampai jumpa di jejak-jejak lainnya. Ewako. Ewako.